Langkah hukum yang ditempuh oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terhadap rekan seprofesinya, Rasman Arif Nasution, telah mencapai babak akhir yang mengejutkan publik. Ya, perseteruan panas yang berbulan-bulan diwarnai saling sindir di media sosial ini berakhir dengan kemenangan mutlak di meja hijau untuk Hotman Paris. Diketahui, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis berat kepada Rasman Arif Nasution terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang dilaporkan oleh Hotman Paris. Vonis yang dijatuhkan hakim mencakup hukuman pidana kurungan badan selama 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Dan, untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Hotman Paris menang kelak. Rasman divonis 1,6 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah versi Cumi Top 5. Suasana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mendadak memanas saat Majelis Hakim bersiap membacakan putusan terhadap terdakwa Rasman Arif Nasution. Ya, tim kuasa hukum Rasman melancarkan protes keras dan mengambil langkah dramatis dengan melakukan aksi walkout TH atau meninggalkan ruangan, menolak vonis yang dijatuhkan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Tadi sudah disampaikan oleh kami tim kuasa hukum bahwa terdakwa kondisi sakit dan perawat. Kita juga harus menghormati hak asasi manusia. Baik. Yang mana terdakwa tidak ada di persidangan ini, kami keberatan dan menolak ketika majelis hakim untuk membacakan putusan. Baik, keberatan saudara akan kami catat dalam berita acara. Kalau saudara akan bersikap, silakan. Majelis tetap kepada ketentuan akan membacakan putusan ini. Mengingat kami menolak terhadap putusan yang dibacakan, kami silakan, silakan, dipersilakan. Ya, silakan. Baik, kita mulai dulu. Kami minta semua penduduk sidang untuk tertib dalam agar jalannya persidangan. Kenapa kami walk out tadi? Kami sudah menyampaikan tentang surat sakit dan dia harus istirahat. Itu dokter loh. Siapa lagi yang kita percayai tentang kesehatan ini kalau bukan dokter? Hakim itu harus mengikuti apa yang disampaikan keterangan dokter karena dia yang bagian kesehatan dokter ini. Kita orang hukum semuanya. Dan istirahat sampai tanggal 12 Oktober. Ya, dia berhak untuk keluar sidang, tapi jelas alasannya nggak berdasar. Karena memang majelis hakim boleh membacakan putusan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan saksi, bukti dan sebagainya sudah selesai. Itu jelas di pasal 214 KUHP dan di Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman ada itu. Menurut KUHP pasal 214 bahwa boleh putusan dibacakan walaupun terdakwa tidak hadir karena pemeriksaan sudah selesai, itu boleh kok. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengambil sikap tegas dengan menolak permintaan penundaan sidang pembacaan putusan yang diajukan oleh pihak Rasman Arif Nasution. Meskipun tim kuasa hukum melancarkan protes keras dan melakukan walkout TH, Majelis Hakim tetap melanjutkan agenda sesuai jadwal dan menjatuhkan vonis pidana terhadap mantan pengacara tersebut. Dalam sidang yang diwarnai ketegangan itu, Majelis Hakim membacakan putusan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Ya, Rasman Arif Nasution dinyatakan terbukti bersalah dan divonis hukuman 1 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sebesar 200 juta rupiah atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris Hutapea. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Haji
MA PSD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa sebesar 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Tim kuasa hukum Rasman Arif Nasution melancarkan kecaman keras terhadap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta rupiah tetap dibacakan secara in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa. Ya, pihak Rasman menuduh tindakan majelis hakim ini bukan hanya melanggar prosedur, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kami sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ran tentu sangat keberatan terhadap putusan ini. Kenapa kami sangat keberatan? Tentu kita bicara fakta. Faktanya dari semua proses persidangan, mulai daripada pemeriksaan saksi pelapor Dr. Hotman Paris Hutapea maupun saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh Dr. Hotman Paris Hutapea maupun ahli-ahli keterangan ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, baik itu dari pihak pelapor dan juga dari saksi-saksi fakta yang dihadirkan oleh klien kami sebagai terdakwa maupun juga keterangan-keterangan yang terbuat dari persidangan. Poin secara keseluruhannya jelas di sana bahwa apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum sebagaimana diduga adanya klien kami melakukan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE dan juga ada juga pasal 55 dan 56 itu kami lihat secara terang-benderang tidak ada secara terang terbukti ada pelanggaran itu. Kalau dikatakan ini diputus, terbukti dihukum 1,5 tahun penjara dan denda 2 juta, tentu pertimbangannya apa? Apa yang terbukti? Kan itu. Sedangkan menurut kami tadi itu semua tidak ada terbukti tuh dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Makanya selalu kita bilang harus bebasin klien kami, harus bebas. Dr. Rasman itu berada di Penang dalam keadaan sakit. Dan nanti kita dengarkan suaranya bahwa dia mengirim chat terima kasih kepada kita tim kuasa hukum. Suaranya memang berat. Orang sakit itu gimana? Nah, jaksa penuntut umum juga sudah menyampaikan kepada hakim bahwa Rasman itu masih dirawat. Hanya tadi disampaikan tidak ada menyampaikan kepada jaksa, kata jaksa tadi tidak ada izin kepada kejaksaan untuk berobat ke luar negeri. Nah, itu sudah disampaikan tim kita rapat tadi bahwa ada bersama-sama pada saat itu jaksa penuntut umum ke rumah sakit Koja dan tahu keberadaannya. Kalau tidak tahu kenapa tidak ditahan aja kemarin, ya kan? Jadi itu diduga sangat kebohongan besar yang dikatakan jaksa. Tidak ada izin, tidak ada segala macam keluar negeri. Iya kan? Jaksa penuntut umum kan punya kekuatan. Perintah kan tidak bisa keluar ke negeri kan bisa. Tapi bisa berobat ke luar negeri, ada apa? Jadi kebohongan itu sudah kelihatan sejak dari awal juga sidang ini. Ya, saya pikir ini di framing ya. Tadi itu, tapi hakim tidak mau terima dengan katakan itu. Setelah majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta,
pihak Rasman Arif Nasution langsung merespons dengan sikap tegas dan tak gentar. Melalui tim kuasa hukumnya, Rasman secara resmi menyatakan menolak seluruh putusan hakim dan memastikan akan menempuh jalur banding sebagai upaya hukum selanjutnya. Karena putusannya ini sudah sangat merugikan daripada klien kami, ya kami akan, kan ada ruang nih, karena klien kami belum ada di sini, kami belum bisa koordinasi. Dalam ruang yang 14 hari ini diberikan waktu untuk menentukan sikap, maka di sini kami akan nanti setelah berkoordinasi dengan klien kami akan menentukan sikap apakah melakukan banding atau tidak. Tapi jelas kalau saya sih keinginan saya harus banding. Tapi yang kita lihat nanti apa daripada keinginan daripada klien kami Dr. Ran ya, kita nanti akan diskusikan dulu. Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea menyambut putusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis pidana 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta kepada Rasman Arif Nasution dengan kemenangan yang jelas. Meski demikian, Hotman melontarkan pernyataan mengejutkan bernada merendahkan yang menyebut jika vonis tersebut seharusnya bisa lebih berat. Kalau dari kelakuan dia sih harusnya lebih berat, ya. Cuma ya kalau memang menurut majelis segitu ya itulah menurut majelis. Saya hanya bilang saya kasihan sama dia. Dia mau coba bersaing dengan seorang senior yang sudah berterbangan flying to the earth. Kasihan aja sama dia, kasihan. Udah itu aja deh. Kasihan sama dia jadi divonis pidana. Dia juga sebelumnya adalah mantan napi juga, pernah divonis juga kasihan sama dia. Surat basnya pun dibekukan, nggak bisa praktek. Dan sebentar lagi juga ada kasus lagi di Mabes, di mana dia kemungkinan besar akan jadi tersangka lagi. Jadi saya hanya bilang kasihan. One, two, three, four, five.